Ya, terima kasih Bung Karni telah mengundang saya pada kesempatan pada episode ELC hari ini. Terima kasih Bung Karni eh, memberi kesempatan saya untuk menjadi pembicara sebagai ahli petir. Kita awali dengan apa itu petir? Ya, kenapa sih bisa terjadi petir? Nah, petir itu merupakan suatu gejala alam, ya, merupakan suatu gejala alam yang terjadi pada saat musim hujan biasanya. Terjadi pada saat musim hujan. Nah, petir itu apanya sih? Nah, pada saat hujan, lalu kita melihat semacam kilatan cahaya putih gitu, ya, itu adalah petir. Kan biasanya kita melihat ya ada kilatan-kilatan gitu, nah itu petir. Nah, pada saat musim hujan, keadaan udara ini mengandung kadar air yang lebih tinggi, ya, yang dapat membuat daya isolasinya turun sehingga arus atau muatan listrik itu lebih mudah untuk mengalir. Nah, petir ini terjadi ketika elektron di bawah awan tertarik oleh proton yang ada di daratan gitu. Elektron itu muatan subatom, ya, subatom bermuatan negatif, sedangkan proton itu subatom bermuatan positif. Nah, pada saat hujan itu sebenarnya awan itu di bagian atasnya terdapat proton, sedangkan di bagian bawahnya itu terdapat elektron gitu ya, di atas muatan positif, di bawah muatan negatif. Nah, ketika muatan positif dan muatan negatif di awan itu semakin besar dan menjadi cukup besar, itu akan terjadi percikan besar antara awan satu sama lain. Ya kan, makanya suka kelihatan tuh biasanya ada percikan-percikan gitu ya di awan gitu ya. Nah, itu itu terjadi di awan, dan ini juga bisa terjadi ke daratan gitu, karena muatan positif itu bisa muncul dari daratan juga, sedangkan positif dan negatif itu kan saling tarik menarik ya gitu. Jadi elektron yang ada di bawah awan itu tertarik oleh proton yang ada di permukaan. Nah, muatan elektron yang muncul pada permukaan bumi, muatan proton, ya, muatan positif yang muncul pada permukaan bumi itu akan menarik, ya, tadi akan menarik muatan negatif pada bagian bawah awan. Nah, muatan positif pada permukaan bumi ini biasanya terkumpul di sesuatu yang menonjol kayak pohon, bangunan, gitu ya, tiang-tiang, bahkan bisa manusia. Nah, ketika muatan positif pada permukaan, ya, pada permukaan itu terhubung dengan muatan negatif pada awan, percikan besar itu bisa terjadi. Nah, percikan itu yang disebut dengan petir. Jadi petir ini sebenarnya merupakan fenomena listrik, ya, fenomena listrik statis yang terjadi secara alami dengan cakupan yang lebih besar. Begitu, Bung Karni. Oke, jadi ada 5 cara, ya, Bung Karni, bagaimana kita bisa terkena sambaran petir, begitu. Cara pertama adalah dengan sambaran langsung, ya, sambaran secara langsung. Ini terjadi pada saat ketika korban ini ada di suatu lapangan terbuka. Jadi pada saat hujan, si korban ini ada di tempat yang sangat terbuka dan luas. Nah, itu petir langsung menyambar korban, bisa seperti itu. Ya, sesuai namanya, sambaran secara langsung. Lalu yang kedua melalui side flash. Side flash ini terjadi ketika petir itu menyerang benda yang lebih dekat dengan korban, gitu ya. Nah, ini biasanya terjadi pada saat korban berlindung di bawah pohon. Jadi ketika korban berlindung di bawah pohon karena hujan, listrik yang menyambar pohon akan tersambar ke manusia juga. Begitu, itu side flash. Lalu yang ketiga ada merambat melalui peristiwa konduksi pada tanah. Gitu. Jadi pada saat petir menyambar tanah, ya, aliran listriknya itu tersebar ke seluruh ruas tanah. Nah, apabila ada manusia di atas tanah itu bisa tersambar. Lalu yang keempat ada penghantaran permukaan. Nah, ini biasanya yang menyambar logam-logam. Jadi pada saat si korban sedang memegang logam dan logam itu tersambar oleh petir, gitu ya, korban bisa tersambar juga. Begitu. Dan yang terakhir adalah melalui cara streamer, di mana ketika atmosfer ini jadi tiba-tiba mengandung muatan listrik,
Nah, kita akan ikut juga tersambar gitu. Jadi itu 5 cara bagaimana petir bisa menyambar manusia. Begitu Bung Karni. Berapa peluang? Oke, begini Bung Karni. Peluang untuk selamat ketika tersambar petir itu ada 90% kemungkinannya untuk selamat. Tapi bukan berarti selamatnya dalam kondisi sehat. Pasti akan ada bekasnya. Gitu, akan meninggalkan bekas seperti apa? Seperti luka bakar atau bahkan bisa mengalami kerusakan pada otak. Gitu ya, akan mengalami ketulian, amnesia, bahkan kejang-kejang. Jadi, walaupun selamat, tapi bukan berarti selamat itu menjadi sehat sepenuhnya. Begitu bukan? Oke, baik, di video pertama itu dijelaskan 4 tahapan ya Bung Karni ya, 4 tahapan untuk berlindung ketika ada petir itu bagaimana. Nah, tahap pertama itu dengan kita menyadari tandanya dulu, apakah ada petir atau tidak, dengan melihat apakah bulu di tubuh kita itu merinding atau tidak. Kok bisa sih kita mendeteksinya seperti itu? Jadi tadi kan dikatakan ya bahwa apa di bawah di bagian bawah awan itu terdapat muatan elektron, muatan negatif. Di permukaan itu terdapat muatan positif. Nah, apabila bulu kita merinding, itu menandakan bahwa diri kita mengeluarkan muatan positif, terdapat muatan positif pada diri kita melalui bulu merinding kita ini berdiri. Karena positif dan negatif itu kan tarik menarik ya, sehingga elektron yang elektron yang ada di awan itu akan tertarik, dan yang positif juga ikut berdiri gitu, saling mendekati gitu. Nah, itu bisa mengindikasikan bahwa akan terjadi petir gitu. Jadi perlu waspada apabila dalam keadaan hujan lalu bulu bulu kita ini jadi merinding, jadi berdiri begitu. Itu tahap pertama. Lalu tahap kedua adalah dengan berlindung di dalam mobil. Kok bisa sih berlindung di dalam mobil? Bukannya mobil terbuat dari sesuatu yang logam ya, bukannya jadi menghantarkan. Justru ya, di dalam logam, kerangka mobil itu ya, kan terbuat dari logam, itu bisa menghantarkan. Apabila mobil tersambar listrik, itu bisa menghantarkan listriknya langsung ke tanah tanpa harus melewati kita dulu. Apalagi dalam mobil kan tidak banyak benda-benda yang konduktor ya, yang menghantarkan listrik gitu, sehingga mobil ini bisa menjadi tempat yang aman karena ya listriknya jadi terhantar ke tanah apabila tersambar petir, tidak ke kita. Juga harus waspada juga pada saat di dalam mobil untuk tidak menyentuh bagian-bagian yang terdapat logam begitu. Lalu tahap ketiga adalah dengan tidak berlindung di gua. Kok gitu sih, bukannya di gua aman ya gitu kan. Nah, ternyata jadi petir ini akan melalui apapun, akan melalui permukaan apapun untuk mencapai electrical groundnya. Jika kita ya salah satu bagian tubuh kita menyentuh bagian electrical ground itu, ya electrical ground itu, tubuh kita itu menjadi konduktor, jadi yang menghantarkan listrik gitu, dan petir akan nemuin kita dan petir akan menyambar kita. Jadi sangat tidak ideal untuk bersembunyi di dalam gua gitu. Dan di tahap terakhir, tahap keempat, di situ dijelaskan bahwa kita diam di atas rolling mat ya, dan mengecilkan badan. Kenapa harus berdiri di atas rolling mat? Apabila petir menyambar tanah tadi ya, itu kan aliran listriknya menyebar gitu ya. Kalau kita berdiri di atas sesuatu yang tidak konduktor, yang tidak menghantarkan listrik, itu akan meminimalisir kita untuk ikut tersambar gitu. Lalu kenapa harus mengecilkan badan? Nah, mengecilkan badan itu maksudnya adalah membungkuk ya, merendahkan kepala serendah mungkin. Karena kepala kita ini ya, bagian atas ini menjadi entry point ya, menjadi titik masuknya, tempat masuknya listrik, petir gitu ya. Kalau petir menyambar kepala kita, itu akan merambat terus ke bawah kaki kita. Nah, dengan kita merendahkan kepala kita sejauh mungkin dari langit, dari awan, itu akan meminimalisir kita untuk tersambar petir. Karena kan kalau kita berdiri itu lebih dekat ya dengan awan ya gitu. Sedangkan kalau kita membungkuk serendah mungkin, nah itu akan menjauhkan kita dari awan. Jadi begitu. Itu penjelasan mengenai 4 tahapan untuk berlindung. Begitu Bung Karni. Oke. Sepengetahuan saya Bung Karni, peluang kita tersambar
seumur hidup kita ya, selama seumur hidup kita itu adalah 1:3000 kemungkinan. Jadi dari 3000 kemungkinan hanya akan ada satu kemungkinan kita tersambar petir seumur hidup kita. Jadi begitu Bung Karni. Oke, baik Bung Karni, mungkin ini juga yang terakhir ya Bung Karni. Perihal video kedua Bung Karni, ada korban ya, tadi korban yang tersambar lalu bisa selamat. Itu apa sih yang menyebabkan dia bisa selamat gitu ya? Faktor utamanya, bukan faktor, kunci utamanya adalah kunci utamanya atau peran utamanya adalah pada saat pemberian CPR. Beruntungnya korban ini ada yang melihat gitu ya dan langsung memberi pertolongan pertama yakni CPR. Gitu. Karena pada saat dalam kebanyakan kasus pada saat kita tersambar petir itu kan melalui tubuh kita ya, itu jantung itu berhenti dan korban biasanya mengalami serangan jantung. Nah, dengan pemberian CPR itu akan meningkatkan kemungkinan ya, meningkatkan chance untuk bertahan hidup. Jadi pemberian CPR pada korban tersambar petir itu bisa meningkatkan kemungkinan untuk bertahan hidup. Jadi begitu Bung Karni. Paling itu dari saya Bung Karni. Terima kasih sudah mengundang saya di episode malam ini. Sukses selalu buat ELC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Karni. Terima kasih.